saya tuh bagian dapur. Sebenarnya saya cuma nemenin aja, dorong gerobak, ngebuka nih kayak tadi, ngebuka jualan. Nanti yang nungguin bapak. Saya di rumah bikin produksi gitu. Ini di Jalan Merdeka, Depok 2, tepatnya di depan SMA Ganesha dan ada damkar juga, damkar Depok. Depan SMP Ganesha? Iya. Ayo teman-teman yang lain mau merapat ke risol lover. Ini kita jual risol aneka rasa ya. Ada bolognese, risol mayo, risol rogut. Harga semua sama, 3.500, 10.000 3. Ini kita mau bikin kulit risol dulu ya. Kulit risol. Kulit risol ini ada tepung terigu, maizena, kita masukin ya, maizena. Terus kita masukin telur dulu deh, telurnya. Saya sih berapa tuh? 5, saya biasa bikin 5 untuk 1 kilo telur, 1 kilo terigu. 1 kilo terigu. Ini terigunya ukuran berapa kilo nih? Ini sekilo. Jadi saya tuh setiap ngeresepin tuh satu adonan sekilo. Jadi nggak langsung nggak langsung barengan, misalnya 5 kilo langsung enggak, karena takut beda resepnya ya, beda adonannya. Tuh. Jadi ini udah takaran segini. Udah takarannya segini, pokoknya mau bikin 6 kilo juga saya bikin ininya, ngadoninya sekilo. Jadi 6 kali ngadon. Nanti ini jadi berapa piece, Bu? Sehari tuh? Kadang 6 ngadon, kadang sih karena kita kan masih bisa 2 hari sekali deh. 6 resep tuh. Ini nanti kan 1 kilo bisa dapet 50 sampai 60 deh. 60 piece ya? 50 piece, 60 piece. Gitu, terus kita kasih garam ya. Garam. Ini garam secukupnya aja ya. 2, 3. Nah, garam. Terus ini santan. Santan saya pakai 2. Ini santan fungsinya buat apa sih, Bu? Santan ini biar lembut ya. Biar lembut. Tapi pernah nggak ini ya? Gurih, lembut. Jadinya nggak keras gitu adonannya. Harus pakai merek ini gitu? Nggak juga sih. Kalau pakai ada ya santan yang merek lain bisa. Tapi kalau santan untuk santan apa ya? Yang asli, aduh repot ini kali ya. Repot. Meres-meresnya ya. Kalau ini kan udah ada takarannya kan berapa mili, udah ketahuan. Bikin praktis. Ini sih biasa. Ini santan 2, airnya itu 2000 mili, jadi 2 liter. Oh, 2 liter. 2 liter airnya. Santan 2 itu ya? Saya hemat dong, Bu. Ya lumayan juga sih. Saya sih emang udah ada kursus, saya pernah kursus bikin risol, tapi saya mix juga dari YouTube gitu. Akhirnya inilah dapet hasilnya. Udah coba-coba juga. Kursus dapat, terus dari YouTube juga dapat. Dari YouTube juga, jadi beginilah. Hasilnya ini. Iya. Belum ya? belum. Ini nggak apa-apa, resepnya dikasih lihat. Nggak apa-apa. Berbagi ilmu. Supaya dapat pahala di hari ya. Amin. Bu, boleh tahu namanya, Bu? Saya Ibu Riris. Ibu Riris. Iya. Saya sih sebenarnya sebelum jualan ini udah terima pesanan juga, risol gitu. Jadi ya sudah ada ininya lah. Nah, sekarang kita mixer ya. Tapi ini airnya jangan dipakein dulu semua. Biar sisain aja dulu. Nanti kita masukin juga kok. Jadi mixer ini berapa menit?
sampai ini nggak ngumpel-ngumpel aja. Gitu. Nggak lama kok. Biasanya sekali bikin langsung jadi nih, Bu? Sekali bikin maksudnya langsung nggak ini kan, keenceran gitu ya? oh karena udah resep, kadang sih ada kekentelan, keenceran kan tergantung telurnya itu kan gede apa enggak. Jadi harus kita ini juga sih, Timbang juga. paling kurang lebihnya lah segitu 2 liter. Sempet nggak nyangka sih, ternyata sesimpel ini kerjaan ibu rumah tangga. Lihat aja, caranya gampang, bahan-bahannya juga mudah. Udah jadi tinggal dibawa, dijual di kaki 5. Buat temen-temen yang lagi nonton dan mau coba-coba usaha, intinya jangan ragu. Mulai aja dulu, soal hasil pasti ngikutin kayak saya. Kayak saya juga udah tahu resepnya, pembeli mah nggak bakal kemana. Dijamin ketagihan deh. Saya ambil dulu sendoknya. Pakai minyak goreng nih, Bu? Oh, pakai minyak goreng. Bapak. 2 sendok sayur ya. 2 sendok sayur. Berapa mili tuh, Bu, kira-kira, Bu? Aduh, nggak tahu deh berapa milinya ya. Pokoknya saya pakainya sendok yang ini. Betul. Berarti habis di mixer kayak gini sama jadi Iya, pakai minyak. baru tambahin minyak. 1, 2. Dikasih minyak ini Udah. kenapa? Biar dia nggak lengket Oh, pas biar nggak lengket. pas ngedadarnya itu loh. Karena kan emang udah ada santan untuk gurihin minyaknya biar nggak lengket. Ini udah ini, Bu. Udah selesai nih, udah cukup. Udah. Tandanya apa, Bu? Ini kentangnya udah pas lah. Ini apa udah nggak ada ngegumpel-gumpel apa itu terigunya ya? Nggak ada gumpel-gumpel. Kalau dari jenis terigu, ngaruh juga nggak sih, Bu? Kalau jenis terigu Kan ada ngaruh protein juga ya. sedang tuh, tinggi. Kalau saya sih pakai protein sedang yang segitiga biru. Karena itu kan cocok untuk semua masakan deh. Kue-kue, Bu. Kue-kue. Dah cukup lah. 30 Jadi menit begini. iya baru kita dadar. Karena supaya adonannya itu apa ya? Apa dibilangnya? Iya tuh. Oh, Ngembang atau gimana? ngembang sih enggak, karena dia kan nggak ada fermentasi. Heeh. Jadi biar lunak aja ya, biar ngeset deh gitu. Oh, jadi triknya salah satu itu ya, Bu ya? Iya. Berarti harus Betul. didiemin dulu Didemin selama dulu 30 menit. Oke. Iya. Tadi dari adonan yang tadi itu kita mixer udah 30 menit. Sekarang kita mau cetak kulit risolnya. Ini dipanasin dulu pannya. Kebetulan saya ada 2. Jadi bisa lumayan agak cepet lah. Tapi ini juga sih masih kurang sih sebenarnya. Itu apa, Bu? Teflon apa? Ini teflon. Jadi teflon terbalik ini untuk khusus kulit risol. khusus. Begini, jadi terbalik. Saya pikir teflon buat masak telur. Masuk telur enggak. Jadi khusus ya, Bu, ya, bersih ya, Bu, Khusus ya? ya. Berarti emang yang dipakai belakangnya? Belakangnya Tapi ini. kalau yang dipakai dalamnya nggak bisa, Bu? Nggak bisa. Ini kan nggak teflonnya bukan. Kalau pakai yang dalamnya buat masak ini, Bu, ya? Enggak juga, nggak bisa. Oh, Nggak bisa 2 fungsi. Khusus untuk risol. Beli berapa dulu, Bu, ini harganya? Ini kemarin 150-an ya saya beli. Beda merek ya? Beda merek. Oh, dicelup ya, Bu, ya? Dicelup gini. Nah, ini juga. Kayak pembuatan kulit itu ya? Milk crepe ya? Iya, crepe bisa. Anak saya kalau lagi mau bikin crepe pakai ginian. Sampai matang yang ini nih. Oh, sebentar sih. Ini kan kalau ada yang bolong-bolong kita tambal gini, ditambal. iya biar dia enggak. Biasanya kesulitannya itu, Bu, ada yang bolong-bolong? Iya. Itu dari bolong-bolong. segi apanya biasanya? Karena di sini mungkin masih ada udara atau terlalu panas, kadang juga begitu. Berarti harus pakai api kecil ya? Iya harus kecil. Kalau langsung gede dia gosong, tapi nggak mateng di dalam. Jadi emang harus sabar nih dalam kalau bikin kulit harus sabar karena bisa berjam-jam. Gitu. Di sini kita harus sabar bikin kulitnya.
Dulu belajar bikin ini berapa lama, Bu? Saya sih pertama bikin, saya sih dulu kebayang tuh risol kayaknya susah banget bikinnya, karena belum lagi bikin kulit, belum isinya, belum panirin, goreng lagi. Kayaknya lama banget sih. Tapi setelah dicoba-coba sih, ya nikmat juga sih ya. Ada prosesnya. Prosesnya emang lama, tapi hasilnya Luar biasa ya, Bu, ya? Kalau bikin kulit nih, maunya sih ada beberapa loyang, jadi cepet kita kerjanya. Tapi saya baru punya 2. Ini juga karyawan, juga baru anak-anak yang bantuin. Berawal dari keluarga. Iya, kita berdayakan anak-anak. Nah, cita-cita punya berapa karyawan, Bu? Aduh, belum ini sih. Maunya sih ya adalah karyawan untuk bantu-bantu saya bikin ini nih. Iya. Kadang di sini lengkap nih, harus kita bantu. Ya, sekarang kita mau isian risolnya. Sekarang saya lagi mau bikin risol mayones ya. Ini ada kulit yang tadi udah kita cetak, mayones, timun, telur, dan daging burger. Sama ini untuk kayak ngelem. Ngelem. Ini apa, Bu? Terigu sama air aja. Untuk ngelem aja sih. Ini saus sambal. Saus sambal saya kasih sedikit 2 sendok lah ke mayones. Jadi dia agak nggak terlalu pedes sih jatuhnya sih. Ini biasanya ada berapa varian rasa? Enggak, kalau yang mayones sih cuman 1 rasa doang sih. Mayones, rogut, sama bolognese. Kita ada 3 rasa. Oh, cuma ada 3 rasa aja? Iya, 3 rasa aja. Tapi kali ini saya mau bikin mayones aja. Mayonesnya buat sendiri atau? Enggak, udah langsung beli. Langsung jadi ya? Untuk mereknya bebas ya, Bu, ya? Bebas. Ini pedesnya pedes banget apa pedes sopan? Enggak pedes. Enggak lah, anak-anak masih aman lah makannya. Karena ini saya pakai mayonesnya yang manis. Kan ada mayones yang asin tuh. Ini saya pakainya yang manis. Jadi ini kita ambil sedikit. Jadi saya pakai tuh ini dipotong dulu untuk lapisannya ya, biar nggak ada yang bolong-bolong sedikit, biar bisa ketutup gitu. 1 kita belah 4. Oh, jadi pakai potongan juga ya, Bu, ya? Potongan untuk di dalamnya, jadi ada yang bolong-bolong sedikit, bisa ketutup buat nutupin. Ini kita ambil smoky 1, telurnya 1, timunnya. Itu timunnya di ini nggak sih, dikasih cuka atau Enggak, gitu aja. Gini aja. Timun dibuang kulit sama isian bagian dalam, karena dia kan mengandung air nih timun. Jadi supaya nggak mengandung air, isian dalamnya harus kita buang. Gitu. Jadi ini pakai mayones. Tapi sayurnya emang harus pakai timun gitu, Bu? Enggak sih, kalau orang-orang sih, saya sih supaya seger aja. Seger. Ini pakai timun. Jadi kalau risol mayo yang lain kan nggak pakai timun ya. Saya inovasi sendiri aja supaya seger. Malah orang bilang, ini kok jadi kayak burger ya, katanya gitu. Kayak jadi kayak burger gitu. Kayak ada seger-seger dari timunnya. Ini untuk ngelem aja sih. Nah. Oh, udah jadi ya, Bu? Ya, Tinggal udah digoreng jadi. ya? Belum dong, Ya, kita belum. panirin dulu. Oh, pakai tepung panir nanti ya? Iya, belum. Makanya memang proses bikin risol ya lumayan memakan waktu ya? memakan waktu, tapi hasilnya menyenangkan, memuaskan. Nah, tadi kita isi-isi nih, sekarang kita mau celupin untuk ke tepung panirnya. Jadi kalau saya sih begini caranya nih. Oh, punya cara sendiri nih, punya Enggak, Oh. ini aja posisinya biar enak. Jadi ini yang tangan kiri tuh bagian yang basah, tangan kanan yang kering. Jadinya nggak bolak-balik gitu. Biar praktis ya, Bu, ya? Iya. Jadi jadi sendiri juga bisa ngerjainnya. Yang itu apa itu, Bu? Adonan apa? Ini telur, terigu, sama air. Yang tadi bukan? Bukan, beda. Oh, beda lagi. Iya. Oke. Nah, tadi kan itu untuk ini.
untuk cetakan kulit. Kalau ini pencelup emang khusus. Emang celup emang harus pakai adonan Iya. itu? Jadi biar untuk lengketin ini si panir itu. Boleh itu hasilnya, Bu. Oh, nih tuh. Oh, cakep ya, Bu ya. Tuh. Udah Jadi kayak bantal ya. bantal. Diselimutin panir. Ini yang panjang ini mayones. Mayones. Ini yang segi 4 bolognese. Bolognese itu makaroni bolognese. Jadi kita selasa makan spaghetti bolognese tuh ada di dalam risol gitu. Kalau ini yang rogut ayam, sayuran, sama ada jamur gitu. Kalau ini mah umum orang-orang udah pada tahu ya kalau mayones sama rogut, tapi kita ada varian baru nih, coba-coba resep baru yang bolognese gitu. Baru sekarang, hari ini baru ada 3 varian. Baru 3 varian. Mudah-mudahan nanti ada nambah Ke depannya ya. ke depannya. Ini yang dari freezer, Bu? Iya, ini dari freezer. Sama ini ya? Iya. Kalau yang ini? Ini sama sih Oh, freezer. sama. Jadi kita setiap bikin langsung stok masukin freezer. Masukin Kalau freezer. nggak langsung masukin freezer, harus Jangan. langsung digoreng? Kalau langsung digoreng boleh. Boleh, tapi kalau untuk didiemin di suhu ruangan jangan, karena dia bakal basi. Masih Gitu. tahannya berapa lama sih kalau nggak dimasukin freezer? Kalau nggak dimasukin freezer mungkin sehari kuat kali ya. Sehari aja? Sehari kuat, sehari. Kalaupun mau di kulkas juga di kulkas bawah ya. Di kulkas bawah paling ya 2 hari kuat lah. Gitu. Gitu. Ya, kualitasnya lebih bagus ya. Soalnya minyak Hasil gorengannya juga beda kalau pakai minyak yang lain gitu. Jadi nunggu panas dulu ya, Bu ya? Iya, ini panas. Ntar lagi kayaknya sih. Beda sama penggorengan itu ya, Bu? Apa namanya? Apa ubi tuh? ya? Oh, iya. Kalau bola ubi kan minyak dingin harus. Oh, iya. Kalau ini harus panas. Yang ini kita jual. Itu. gitu. Tapi Yang kalaupun display itu biar nggak kosong ya. iya. Kalaupun itu yang di display udah habis, ya dia mau nunggu pun nggak apa-apa. Kadang sih kalau emang udah itu sih nunggu mau kan. Dianget ya. Ini risolnya gede-gede banget nih, Bu. Mantep nih, makan satu udah Sesuai kenyang. Ya. Udah risolnya gede, minyaknya pakai yang premium. Terus harganya juga murah meriah ya. Iya, kita cari ini dulu deh, biar Oh bisa juga. bisa ya. Minimal order berapa, Bu? Kalau untuk yang pengiriman gitu? Kalau minimal order kan itu kalau ongkir ya tergantung dari ini ya, nggak ada minimal sih ya. Kan tergantung nanti kan ongkirnya. Terserah kalau yang mau pesen nanti kan dibiayain ke sana ya. Saya tuh bagian dapur. Sebenarnya saya cuma nemenin aja, dorong gerobak, ngebuka nih kayak tadi, Ya. ngebuka jualan. Nanti yang nungguin Bapak. Mungkin Bapak. Saya di rumah bikin produksi. Gitu. Nanti kalau misalnya udah mau pulang nih, saya jemput lagi. Gitu. Kayak matang. Kurang lebih 5 menit deh. 5 menit. Ciri-cirinya apa sih, Bu, kalau udah matang? Kalau udah matang dia kan kecoklatan. Kecoklatan. Agak coklat-coklat. Itu bakalan matang sampai dalamnya gitu? Iya. Jadi kalau api terlalu gede takutnya gosong di luar. Intinya minyaknya harus banyak ya, Bu, kalau goreng risol ini? Tapi nggak meledak ya, Bu ya? Enggak kayak goreng ikan ya. Enggak. Ini masih aman. Udah deh, kalau jualan gerobakan gini nih, yang diutamain itu dari apa aja sih, Bu? Apa yang dulu namanya? Kalau Apa gerobakan lokasi ngaruh juga gitu? lokasi ya ngaruh juga ya, rame atau enggaknya, Strategis itu ya, Bu? strategis. Dan juga ya jualan kita yang harus inilah ada ciri khas gitu kalau jualan. Ya, Wih, ya matang.
tuh. Soalnya makin ini aja Bu, bengkak, Montok. montok ya. Ini di Jalan Merdeka, Depok 2, tepatnya di depan SMA Ganesha dan ada damkar juga, damkar Depok. Apa depan SMP Ganesha. Ya, Jadi buat teman-teman yang pengen kemari, kita situ aja Bu ya. ya. Depan Depan SMP Ganesha. SMA, ya SMP SMA ya itu ya. Waduh, udah matang nih, gede-gede banget ya Bu ya. Mantep. Mantap Bu. Oh, Tinggal di display, Bu. iya kita taruh ya.